Mu? Tolong. Tolong. Siapa namamu? Lepaskan aku. Ini kan istana. Ubi bakar baru matang nih. Silakan ambil ya. Terima kasih. Hati-hati panas. Terima kasih. Maaf ya, ubi bakar hari ini sudah habis terjual. Aku sudah ngidam ubi bakar kamu sebulan loh. Kali ini malah gak kebagian lagi. Aku sengaja datang dari kota sebelah, sayangnya masih gak bisa makan. Paman, bibi, kakak, kak, datang lagi besok ya. Besok ibuku bikin lebih banyak, biar semua bisa dapat ubi bakar yang wangi dan manis. Anaknya lucu banget. Ya udah kita datang lagi besok. Asma yang dia punya jenisnya langka, cuma bisa ditekan dengan obat khusus. Tapi, obat ini harganya 20.000 yuan sebulan. 20.000? Berarti setahun paling sedikit harus 240.000 yuan. 5 tahun yang lalu aku sudah suruh kamu gugurkan anak ini. Kamu mau juga lahirin. Sekarang ayah anaknya aja gak tahu siapa. Biaya pengobatan sebesar ini, bagaimana kamu bisa tanggung sendiri? Melahirkan anak, aku tidak pernah menyesal, anggap saja itu. Donor sperma untuk punya anak. Bu, aku mau ke kamar mandi. Cepat balik ya, jangan kemana-mana. Pergi sana. Anan, ibu pasti akan berusaha cari uang. Tidak akan biarin kamu kenapa-kenapa. Buddha, tolong berkati Ibu Suri bisa dapatkan cicit tahun ini. Cepat berlutut bersama Ibu Suri berdoa. Kamu anak nakal, hampir 30 tahun, sudah jadi bujang tua loh. Jangan pilih-pilih lagi. Aku tidak akan mau menikah, apapun caranya. Nenek boleh coba apa aja, tapi seperti 6 tahun yang lalu. Hal seperti memasukkan obat itu, kau tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Kamu, Ratu Tua melakukan ini semua, bukan untuk kebaikan keluarga kerajaan? Niat baikku malah dapat cemoohan. Betapa menyedihkan hidupku ini. Semoga Buddha memberkati ibuku agar menjadi kaya raya, dan juga cari suami yang tampan yang bisa menjaganya. Dengan begitu dia tidak perlu terlalu bersusah payah lagi. Buddha sudah mengabulkan doa. Cicit datang, cicit datang, cicit sayang cepat datanglah. Anda sebaiknya menyerah, tidak akan ada cicit. Ayah, Kenapa anak ini mirip sekali dengan aku ketika kecil? Ini, Bagaimana kalian menjaga tempat ini, sampai membiarkan anak kecil masuk sampai sini? Mohon ampun, Raja. Tunggu. Buddha sudah mengabulkan doa. Cicit yang dianugerahkan surga, ini adalah cicit yang aku mimpikan. Penampilannya persis seperti ini. Kamu anak nakal, ternyata kau sembunyikan dari Ratu Tua. Rahasia sebesar ini loh. Aku. Nenek buyut, aku belum pernah bertemu paman ini. Tapi aku sangat menyukainya. Aku ingin dia jadi ayahku. Kurang ajar. Ini adalah Raja Nalan, statusnya sangat mulia. kamu berani-berani minta dia jadi ayah tirimu? Apa salahnya jadi raja? Ibuku juga memanggilku pangeran kecil loh. Aku. Anak ini berani sekali ya. Kepala pelayan San, sekarang bukan zaman feodal lagi. Selama orangnya baik dan bertanggung jawab, dia bisa jadi ratu dari keluarga kerajaan Nalan kami. Dengar ada kecelakaan di pintu gerbang, warung ubi gorengnya hancur tertabrak. Ibu.
Stempel bulan surgawi. Stempel bulan surgawi milik eksklusif keluarga kerajaan Nalan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah itu wanita 6 tahun yang lalu? Apa? 6 tahun yang lalu? Baguslah, Ratu Tua kira upaya itu gagal. Tidak disangka kamu diam-diam bertemu wanita lain. Keluarga kerajaan Nalan kami sudah sulit mendapatkan keturunan. Aku kira. Bagus, kamu hebat sekali. Urusan sebesar ini. Kamu tidak memberitahu aku satu kata pun, nanti aku hukum kamu setelah pulang. Masih diam ngapain? Cepat cari. Meskipun harus membalikan seluruh candi ini, kamu tetap harus menemukan cicit kesayanganku untukku. Baik. Cepat pergi, pergilah. Kamu berani minta aku ganti rugi? Aku belum komplain soal warung ubi jelekmu itu. Mobil kesayanganku tergores semua. Mobil ini harganya lebih dari 3 juta. Kamu jual ubi seumur hidup. Pun nggak bakal cukup beli. Kamu yang nabrak duluan, dan di sini tulisannya. Kendaraan dilarang masuk, kamu yang melanggar. Di dunia ini, belum ada tempat yang Sanwan tidak bisa datangi. Mau pergi kemana silakan, ganti dulu lapak ubiku, 5.000. Lihat aja kamu yang miskin banget, 5.000. Buat beli air aja nggak cukup. Tapi meski aku buang, nggak bakal aku kasih ke rakyat jelata yang lucu. Kalau gitu, keluargamu punya kuasa dan pengaruh, ya? Pasti dong. Aku ini anaknya kepala staf kerajaan. Pinter-pinteran hilang aja, nanti aku bikin kamu sama lapak jelekmu hilang dari kota ini. Kamu. Anak kepala staf kerajaan nabrak lapak kami hancur. Nggak cuma nggak ganti rugi, malah suruh kami hilang dari kota. Aduh, aku takut banget. Anak siapa ini? Teriak-teriak apa sih? Kami ibu dan anak cuma ngadalin lapak ubi ini buat cari duit. Hidup kedepannya nggak bisa jalan nih. Ini kan pakai kuasa nindas orang, nabrak lapak orang masih sombong. Harus diekspos, iya ekspos dia cepetan ekspos. Kita foto dia cepetan. Iya, ekspos dia. Waduh, kakak Junian ada di dekat sini. Jangan sampai masalahnya jadi besar. Minggir, sial banget. Rakyat jelata yang lucu, mata cuma lihat duit, ini cukup kan? Beneran sial. Jangan foto-foto lagi. Makasih semuanya. Besok lapak kami buka lagi. Gratis kasih makan ubi bakar. Oke. Jiang An, tadi aktingnya bagus. Bisa kontrol dengan baik. Pasti dong, Anan kan laki-laki sejati. Pasti jaga mama dengan baik. Gimana? Anaknya ketemu belum? Sudah cari di seluruh kuil, belum ada jejak pangeran kecil. Kumpulin semua media, Ibu Suri mau adain konferensi pers kerajaan. Keturunan kerajaan Nalan, jangan sampai hilang di luar. Siap. Ibu Suri, sebagai Ibu Suri kerajaan Nalan, mengeluarkan perintah ke seluruh negeri. Cari cucu raja, umur 6 tahun, ada tanda lahir bulan sabit di belakang telinga. Yang punya info, bisa ajukan satu syarat apa saja ke kerajaan. Ya. Tim bayangan istana semuanya turun. Selain itu, perkuat pencarian terhadap orang di area publik. Cari sekuat tenaga keberadaan pangeran kecil. Berangkat. Ya. Ada apa sih? Bu, apa ini yang merah-merah di leher saya? Tanda lahir ini sudah ada sejak Anan lahir. Cantik kan? Seperti bulan sabit kecil. Aku juga tidak tahu apakah itu menurun dari pria itu. Dia bisa masuk ke istana dan kelihatannya sangat paham dengan tempat ini. Apa dia seorang pencuri? Bu, Anan, tunggu ibu pulang dengan baik di rumah ya. Sudah waktunya, ibu harus pergi ke dapur kerajaan. Untuk mengantarkan ubi bakar ke mereka. Maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Ubi bakar segar baru matang nih. Ayo coba.
Tuan Jiang, tunggu yang disisakan untuk kita ini. Benar-benar keberuntungan kita. Soalnya antrian di depan gerobakmu. Kami semua tahu itu. Bagaimanapun juga, kami adalah koki utama dapur kerajaan. Sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak pernah bisa membuat rasa yang seperti ini. Rasanya manis, harum dan lembut. Bagaimana sih kamu bisa membuatnya? Resep rahasia tidak bisa diberitakan ke orang lain. Ngerti-ngerti. Xiao Jiang dengan kemampuanmu seperti ini, kamu bahkan bisa jadi koki utama dapur kerajaan. Iya nih. Kalian tidak ingin bekerja lagi ya? Berani membicarakan koki utama di sini? Ini dia lagi. Kalian kan semua koki dapur kerajaan. Malah mau makan ubi bakar dari orang biasa. Muka kerajaan. Sudah habis kamu semua buang. Apa salahnya ubi bakar? Ubi bakarku kan nomor 1 di seluruh kota. Iya, ubi bakar Chef Iran sangat terkenal. Antri di luar saja sulit dapatnya. Lagi pula cuma 10 yuan satu, murah dan bagus. Jual semurah itu pasti ada apa-apa. Kalian tidak takut sakit perut? Ubi bakarku semua dipilih dengan teliti. Aku menjalankan strategi untung tipis tapi banyak penjualan. Sudah banyak pedagang pinggir jalan seperti kamu yang aku lihat. Untuk menambah penjualan, entah apa yang ditambahkan ke dalamnya. Aku lihat kamu ini suka mencari masalah ya. Oke. Kalau kamu bilang ubi bakarku ada masalah. Kamu gila ya? Aku kan koki utama dapur kerajaan. Di sini akulah yang berkuasa. Mulai sekarang kamu wanita ini. Dan ubi ini tidak boleh muncul di sini lagi. Dan kalian, kalau nanti berani lagi makan ubi dari wanita itu, semua keluar dari sini. Keluarkan dia dari sini. Nggak bisa dikasihani. Lu pikir gue ini lemah ya? Lu, cewek ini, berani banget nantangin gue. Hari ini gue bakal kasih tahu lu, akibatnya ngejailin gue. Minggir, semua minggir. Gue bunuh lu. Kak Junian. Raja. Orang ini rasanya kenal banget. Masa sih? Dia orangnya yang kenapa malu? Sialan, salah gue. Waktu itu masih mikirin ubi, takut ketangkep. Bahkan muka orangnya aja nggak lihat jelas, langsung kabur. Nggak mungkin, ini kan raja. Pasti gue kebanyakan mikir. Siapa yang bisa jelasin apa yang terjadi di sini? Kak Junian, lu harus belain gue, dong? Pedagang kaki lima ini asalnya nggak jelas, jual ubi panggang jelek. Gue cuma mau ungkapin kebohongannya, dia malah mukulin gue. Raja, ubi panggang gue, dari pemilihan bahan sampai cara panggang, kualitasnya nggak ada masalah. Raja bisa coba sendiri. Kalau emang ada masalah, gue nggak bakal jualan lagi. Ubi. Dia nggak takut sama gue? Beraninya lu? Berani-beraninya nyuruh raja kerajaan Nalan makan barang kotor gini. Kalau kenapa-kenapa, nyawa lu 10 kali juga nggak cukup ganti. Kasih sini. Baik. Kak Junian, lu? Gue udah bikin banyak makanan enak, kakak aja nggak mau makan. Apalagi cuma ubi jelek. Lihat aja gimana cewek ini ngadepinnya. Kali ini Iran emang gegabah. Raja itu pilih-pilih banget soal makanan. Semua koki istana. Nggak ada yang bikin dia puas. Terus raja sama koki utamanya tumbuh bareng dari kecil. Habis deh, Iran sial nih. Walaupun ubi panggang gue emang enak banget, tapi gak potongan sudah, yang lu ini. Mending dari tadi langsung pergi aja. Ubi ini emang udah nggak seharusnya dijual lagi. Kan gue bilang juga ubi ini ada masalah. Kak Junian, kok lu makan barang kotor gini? Cepetan, muntahin. Ya udah, hancur. Sekarang udah nggak zaman lagi hukuman. Basmi seluruh keluarga, kan, Anan? Mama nggak boleh ngejerat lu. Ke dapur istana. Mulai sekarang, khusus tanggung jawab masakan untuk istana kerajaan. Apa? Gue, dapur istana. Isi manisnya menggumpal tapi nggak meleleh, kulit gosongnya renyah tapi nggak pahit. Penguasaan bahan dan panas yang sempurna banget ini. Seluruh staf dapur istana, tak ada yang sebanding dengannya. Kemampuan memasaknya lumayan. Tidak bisa. Di
Di dapur istana, hanya koki terbaik seantero negeri yang boleh masuk. Dia cuma penjual ubi panggang. Apa haknya? Iya, apa haknya? Aku suka ubi panggang. Jualan ubi panggang bisa dapat 10.000 sebulan, sekaligus bisa jaga Anan. Aturan di istana banyak banget, aku nggak mau masuk. Sekretaris Yo. Nona Jiang, jangan meremehkan diri sendiri. Asal Anda tanda tangan kontrak, gaji bulanan 30.000. 6 asuransi, 2 dana pensiun, gaji ke-16. 30.000? 6 asuransi 2 dana pensiun? Aku benci banget jualan ubi panggang. Besok aku bisa mulai kerja. Kak Junyan, meski dia kebetulan berhasil memanggang ubi, tapi dapur istana punya tanggung jawab besar untuk pesta kenegaraan. Dia cuma rakyat jelata penjual ubi panggang, mana mungkin punya kemampuan itu. Wajan datang. Cuma pura-pura. Masakan pesta negara butuh teknik potong yang rumit. Dan pengaturan api harus tepat sampai detik. Seperti kamu ini. Mungkin sayur aja nggak bisa motong dengan baik. Cukup menarik. Wah, ini luar biasa banget. Sama sekali nggak kalah sama koki kepala. Iya, 8 hidangan klasik pesta kenegaraan, silakan cicipi. Cuma tampilan doang. Masakan yang dibuat dalam waktu singkat begini. Pasti rasanya nggak enak banget. Belum pernah makan yang seenak ini. Tahu sutrawensi, leleh di mulut. Halus dan segar. ikan mas tupai, luar garing dalam lembut, manis asam pas. Bahkan lebih enak dari yang dibuat koki kepala. Kamu kalian. Asal menuduh orang lain, kepala sang. Inikah yang diajarkan padamu? Denda gaji setahun. Minta maaf. Maaf. Raja cukup adil. Nona Jiang, gaji 30.000 sebulan menunggu Anda bekerja. Begini, aku bisa punya uang buat bayar biaya obat Anan. Masih sisa 10.000. Inikah orang yang sangat pemilih soal makanan? Raja dulu paling banyak cuma makan setengah mangkok nasi. Masakan ini cukup bagus. Apa yang kamu lakukan? Maaf, aku mengira kamu anakku. Apa? Anakku baru 5 tahun. Saat makan, selalu belepotan. Barusan raja makan. Agak mirip dengannya, aku tiba-tiba pikiran kacau, makanya. Kalau dihitung, anakku seharusnya juga sudah 5 tahun. Raja, maaf tadi semuanya salahku. Bapak mau hukum aku bagaimanapun boleh, cuma kerjaan sebagai koki istana ini. Jangan diambil lagi, ya? Anak seusia ini, hubungannya sama ayahnya baik? Mantan pacarku selingkuh, ninggalin aku sama anak. 5 tahun ini, aku sendiri yang ngurusin dia, ayahnya si anak. Walaupun gak tahu kamu siapa, tapi jangan salahin aku. Aku juga terpaksa. Sungguh sangat berat. Bajingan. Mama, kok belum pulang? Mama bentar lagi pulang. Raja, kalau gitu aku duluan pulang. Sekretaris Yo, orang ini masakannya enak. Nanti pangeran kecil pulang, pasti dia juga suka, ya? Raja, sekarang sudah perintah seluruh negeri cari pangeran kecil. Percaya sebentar lagi pangeran kecil bisa balik ke istana. Oh iya, utusan negara Fufeng sebentar lagi sampai. Kita harus berangkat. Ayo pergi. Anan, Mama, kok pulangnya malam banget? Ada apa ya?
kasih tahu kabar baik nih. Aku terpilih jadi koki istana, gaji sebulan 30.000. Banyak amat. Kita bisa beli. Banyak-banyak makanan enak. Bisa beli tanghulu, sosis bakar, sama coklat. Tentu, bisa sampai kamu nggak habis-habis. Wah asyik. Mama, kok hebat banget? Mama lihat, boneka robot edisi terbatas. Aku lihat di TV, harganya ratusan ribu satu. Di sini kok ada banyak banget? Baju-baju ini, semua model custom merek ternama. Satu baju harganya jutaan. Hati-hati, ini semua hadiah dari Ibu Suri buat pangeran kecil. Dipersiapkan dengan hati. Kalau rusak, seumur hidup kita nggak bisa ganti. Pangeran kecil. Raja ternyata punya anak. Om ganteng juga punya anak, makin cocok sama mama. Perintah Ibu Suri, taman istana dihancurkan semua. Dibuat jadi taman bermain khusus buat pangeran kecil. Harus selesai dalam 1 hari. Semua hadirin adalah kepala sekolah TK top senegeri. Harus berikan pendidikan terbaik buat pangeran kecil. Memang, ada yang lahir langsung di Roma. Enak ya jadi pangeran. Itu sih nggak hebat-hebat amat. Nanti kalau aku udah gede, aku akan membelikanmu villa yang lebih besar dan lebih bagus. Ayo pergi. Sudah 57 jam, 36 menit 22 detik. Masih belum menemukan cicit kesayanganku ini. Ibu Suri jangan khawatir, Raja sudah menutup seluruh ibu kota kerajaan. Pangeran kecil pasti akan ditemukan. Semoga Buddha memberkati aku agar bisa menemukan cicit kesayanganku secepatnya. Harapannya dia bisa muncul segera, sekarang juga. Cicit kesayanganku. Ibu Suri, Anda salah lihat kan, pangeran kecil ini? Bagaimana bisa ada di dalam istana? Memang juga ya. Mungkin aku yang salah lihat, tapi di mana cicit kesayanganku itu? Sebenarnya dia ada di mana sih? Ibu Suri, apakah Anda tidak apa-apa? Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Cicit kesayanganku. Ayo, kita pergi ke dapur kerajaan. Tidak usah pergi ke dapur kerajaan, Koki Jiang. Aku sudah memberimu kesempatan bagus untuk membuat jasa. Anan, kamu pergi ke dapur kerajaan, tunggu ibu dulu ya. Ayo pergi. Utusan khusus, ini dia dapur kerajaan kita. Jangiran adalah koki dengan kemampuan memasak terbaik di sini. Sekarang dia akan membuat hidangan langsung untukmu. Terima kasih atas sambutan Raja. Sudah lama saya dengar bahwa kerajaan Nalan memiliki banyak sekali hidangan lezat. Selama ini tidak punya kesempatan untuk mencicipinya, sekarang akhirnya bisa mewujudkan keinginan itu. Asalkan utusan khusus senang sudah cukup. Raja, Nona Jiang hanyalah orang baru yang baru masuk dapur kerajaan untuk acara seperti ini. Lebih baik biar kepala kokisan yang memasak, saya akan suruh mereka ganti orang. Tidak perlu. Saya juga sangat menantikan penampilannya. Kesempatan bagus untuk menonjolkan diri seperti ini, dia memberikannya padaku, pasti ada tipu muslihat di baliknya. Silakan. Oh begitu? Kamu main tangan di bahan makanan, kamu benar-benar hebat. Jangiran, ini adalah utusan khusus kerajaan Fufeng. Kunjungan pertama ini sangat penting untuk menjalin hubungan antara kedua negara kita. Jangan sampai gagal, jika tidak. Kamu harus keluar dari dapur kerajaan dengan patuh. Bisa menganggap acara sepenting ini sebagai mainan, kamu benar-benar hebat. Tapi, aku pasti tidak akan membuat kepala kokisan kecewa. Hanya dengan bahan sekecil ini, aku lihat apa yang bisa kamu buat. Utusan khusus ini adalah ahli kuliner, seleranya sangat pemilih. Kamu sudah habis akal. Sudah selesai. Silakan dicoba. Ini kue hua jiao. Lebih enak kalau dicocol dengan saus lemon. Aku kira kamu punya kemampuan hebat apa. Ternyata karena sudah kehabisan akal, sampai bikin hidangan aneh seperti ini. Pedas dan asam sekaligus, ini pasti bisa bikin orang muntah kan? Saya sudah makan ratusan jenis kue, tapi cara membuat ini benar-benar belum pernah saya dengar. Apakah ini makanan khas negara Nalan? Di negara kami, Nalan, mana ada hal seperti ini? Nona Jiang, sebenarnya apa yang kau lakukan? Utusan, cobalah cicipi sendiri.
Jiang Yiran, kali ini kau sungguh memalukan. Bukan hanya wajah negara Nalan kami, tapi juga persahabatan kedua negara. Tunggu saja diusir dari istana. Kue merica dengan saus lemon ini benar-benar kelezatan tiada tara di dunia. Utusan, Anda salah ucap. Bukankah ini seharusnya? Sampai-sampai sulit ditelan karena tidak enak? Tidak, kuenya manis dengan rasa pedas, lemonnya segar. Keseluruhannya ringan dan tidak nek, punya cita rasa yang unik. Dengan adanya bakat seperti ini, Raja tidak perlu khawatir. Pertukaran budaya kuliner kedua negara tidak akan berkembang. Saya merasa terhormat Anda menyukainya. Bagus, Yiran ternyata berhasil membuat kue merica. Ini cara yang tidak akan terpikirkan oleh saya seumur hidup. Ibuku sangat ahli dalam memasak. Yiran sangat hebat. Anaknya, Anan, juga sangat lucu. Sini, hadiah untukmu, 1 egg tart. Terima kasih, Kak. Anan alergi telur. Tidak bisa makan egg tart. Bolehkah saya minum jus? Tentu saja, segelas ini untukmu. Minggir. Anan, kamu baik-baik saja? Kepala kokisan, apa yang kau lakukan? Jiang Yiran, jangan kira dengan prestasi kecil ini kau bisa bertindak semaunya. Bagaimana bisa anakmu seenaknya menyentuh barang-barang dapur istana? Kepala koki, cuma segelas jus. Diam, aku belum menghitung denganmu. Keluar dari sini. Semua barang di dapur istana adalah milik keluarga kerajaan. Sekalipun untuk memberi makan anjing, tidak akan sampai ke tangan rakyat biasa seperti kalian. Sanwan, pagi ini kamu keluar tanpa gosok gigi ya? Mulutmu sangat bau. Mulai sekarang, 1 teguk minuman pun di dapur istana. Kami tidak akan minum. Ternyata anak yang dilahirkan rakyat biasa sangat suka mengambil keuntungan kecil. Jiang Yiran, kau membiarkan anakmu bertindak semaunya, merusak peralatan kerajaan. Hukumannya, kau harus mencuci semua peralatan dapur selama sebulan. Kamu, Jelas jusnya kau yang tumpahkan. Kenapa ibuku yang harus dihukum? Aku rasa kau cuma iri ibuku. Masakannya lebih enak darimu. Wanita jahat. Kamu, anak kecil, berani menghina aku? Baiklah, bukannya kau suka makan? Raja, terima kasih atas jamuannya. Makanan negara Nalan. Memang sesuai dengan reputasinya. Aku sangat puas. Semoga kerja sama kedua negara kita juga bisa berjalan mulus seperti hidangan ini, sempurna dan lancar. Tentu saja, bekerja sama dengan kerajaan Nalan adalah kehormatan bagi kerajaan Fufeng. Bagaimana mungkin? Tidak ada bahan makanan sama sekali. Nona Jiang bisa membuat kue jahe. Dalam kondisi seperti ini, benar-benar luar biasa. Dia memang bisa memberikan kejutan. Sedangkan Sanwan, ayo ke dapur istana. Sanwan, lepaskan. An-an, kamu tidak apa-apa? Ibu, Sanwan, apakah kamu gila? An-an alergi telur bisa memicu asma. Makan egg tart sedikit saja bisa sakit, memang nasib yang hina. Penyakit yang mulia. ibu, An-an tidak apa-apa. Ibu di sini. Ayo, rampas barangnya. Sanwan, kembalikan barangku. Kamu, Jiang Yiran, jangan kira dengan menyuruh anakmu pura-pura sakit, kamu bisa menghindari hukuman. Mimpi. Kamu. An-an, ibu akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tangkap dia. Lepaskan. ibu, Sanwan, aku tidak akan bermain-main dengan nyawa anakku. ibu. An-an punya asma, dia benar-benar bisa mati. Oh ya? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana dia mati. Aku tahu, kamu membenciku karena aku jadi koki istana. Aku tidak jadi kokinya lagi. Lepaskan aku, cepat. Ibu, An-an, jangan takut, ibu akan segera bawa kamu pergi. Kalau dari awal begitu kan bagus, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku suka melihat kalian panik seperti ini. Sungguh menarik. Sanwan, aku tahu salah. Aku mohon, lepaskan aku. Sudah terlambat. Aku beritahu kamu, istana adalah wilayahku, berani-beraninya kamu melawanku.
harus bayar harga 1000 kali lipat. Kamu, An-An. Sanwan, kamu keterlaluan. Kalau An-An sampai ada apa-apa, aku bakal lawan kamu sampai mati. Hari ini, aku bakal ajarin kamu pelajaran yang berharga. Lutut, minta maaf. Kamu, Anan. Berhenti. Siapa yang kasih kamu nyali buat nakal di istana? Pangeran Anan punya asma. Tolong cepat selamatkan dia. Pangeran Anan punya asma. Tolong cepat selamatkan dia. Ibu dan anak ini, aktingnya emang bagus banget. Sekarang Kak Junyan udah dateng, masih aja pura-pura kasihan. Sanwan, mending kamu doain Anan gak kenapa-napa. Kalau enggak, aku bakal bawa kamu mati bareng. Kamu cewek, berani-beraninya mukulin aku. Berdiri. Kalian berdua penjaga istana. Tugas kalian jaga istana, kok malah bantu dia celakain nyawa orang. Nyalinya gede banget. Pangeran, kami salah. Lagi, terima hukuman. Cepat pergi. Kami salah. Kayaknya, pelajaran yang kemarin masih kurang. Sampai kamu jadi semena-mena gini. Kak Junyan, mereka yang nyolong makan. Makanan dapur kerajaan, aku cuma mau ajarin mereka tata krama aja. Istana kerajaanku, kapan giliran kamu ngajarin tata krama? Terus kapan aku izinin kamu utak-atik bahan makanan di pesta diplomatik? Aku gak. Kalau enggak, gimana dia bisa bikin kue lada sichuan itu? Itu keahlian dia. Dan kalau orang lain, pestanya udah hancur duluan kali. Mulai hari ini, Sanwan dicopot dari jabatan kepala juru masak. Dilarang masuk istana setengah langkah pun. Kak Junyan, aku salah. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku bisa masakin makanan enak buat pangeran kecil. Buat gantiin kesalahanku. Makanan pangeran kecil, aku sendiri yang atur orang lain. Bukan urusan kamu yang hati busuk ini. Pergi. Jiangiran, kamu cewek. Semua gara-gara kamu, aku pasti gak bakal lepasin kamu. Ibu Suri, tabib bilang, ini karena kamu terlalu emosi. Kedepannya harus lebih bahagia. Cicit kesayanganku belum ketemu. Hatiku sama sekali gak bisa senang. Dokter, tolong selamatin anakku. Luar kenapa ya? Coba kamu liatin. Ya? Ada apa? Sanwan ini sok-sokan karena dia anak dari kepala pengurus kerajaan. Sudah semakin tak terkendali. Ayo, kita pergi lihat. Ibu Suri, Bagaimana keadaan anak ini? Untung dibawa tepat waktu. Sudah saya beri suntikan. minum obat 2 hari lagi pasti sembuh. Hari ini kau sudah bersabar. Junyan sudah menghukum Sanwan. Kejadian seperti ini tidak akan terulang di istana. Terima kasih Ibu Suri. Mama. Anan. Ibu Suri. Kalau di sini sudah tak ada masalah, kita pulang dulu. Yuk, kau masih ada janji dengan istri Perdana Menteri. Baiklah, rawat baik-baik anakmu. Semua biayanya, jangan kau khawatirkan. Ayo pergi. Anan, kamu gimana rasanya? Kalau nanti ketemu kejadian kayak gini lagi, harus sembunyi. Jaga diri sendiri dulu, ngerti nggak? Nggak boleh. Anan harus lindungin Mama. Kasihan anaknya. Kalau cucu buyutku disiksa kayak gini, pasti kubunuh seluruh keluarganya. Aku harus cari anak itu secepatnya. Ayo. Paduka, sebelumnya tak pernah begitu perhatian pada seorang anak. Akan datang menjemput sendiri. Tampaknya Paduka istimewa pada Jiangxi juru masak istana. Kamu ngomong sembarangan. Apa yang terjadi di istana, sudah seharusnya aku perhatikan. Kali ini untung ada paman ganteng yang nyelamatin kita. Dan menghukum si jahat. Mama, gimana kalau raja jadi ayah? Jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Itu kan raja. Orang yang 8 turunan pun kita nggak nyambung. Dunia ini atau dunia berikutnya, kita berdua nggak mungkin bisa bersama. Paduka, bukannya mau menjenguk anak itu? Urusan orang yang tak berkepentingan, tak perlu kuperhatikan.
Hari ini dia selamatkan kamu. Mama akan cari cara balas budi. Tapi, lain kali jangan ngomong kayak gitu lagi, ngerti? Atau pantatmu kupukul. Untung Mama nggak tahu aku nyariin dia paman ganteng buat jadi ayah. Kalau nggak habis aku. Hari ini juga berkat raja. Ini masakan andalanku, dijamin dia suka. Paduka, ada di dalam? Tanda lahir yang persis sama dengan Anan. Jangan-jangan dia. Pria 6 tahun yang lalu itu? Jangan dong, lihat sekali lagi. Kurang ajar. Paduka, ada apa? Aku tadi ke kamar kecil. Aku akan pergi sekali lagi. Jiang Yiran, kamu lagi ngapain sih? Dia kan raja yang mulia. Tadi pasti matanya yang salah lihat. Maaf, tadi aku gak sengaja buka bajumu. Aku cuma terlalu panik, jadi gak tahan dan... Diam. Kamu ngomong apa sih? Bahasa yang gak sopan gitu. Ingat, kamu dan aku gak ada hubungan apa-apa. Jangan berhayal dapetin hal yang mustahil kamu dapat. Aku bersumpah, aku sama sekali gak pernah mikir kayak gitu. Aku cuma mau anterin makan malam buat kamu. Aku gak lapar, keluar sana. Ini nih, udang pedas yang aku masak pakai bumbu rahasia. Coba dicicip. Jangan, bukan. Coba dong cicip. Kalau mau makan, artinya ada kesempatan buat dimaafin. Hari ini harus benar-benar melayani raja, buat tebus dosa. Ini nih, kepiting roti yang aku pilih sendiri. Gurih dan manis, sama sekali gak amis. Aku bantu tuang. Ini, arak kelapa racikan khususku, wangi dan gak bikin mabuk. Dijamin abis minum pengen lagi. Aku lap ya. Aku ambil tisu. Udah, jangan sibuk. Kamu juga duduk makan dikit. Aku gak lapar, minum air aja udah cukup. Itu. Arak. Gak apa-apa, aku kuat kok minumnya. Dia ternyata cuma segelas langsung mabuk. Aku gak mabuk. Syukurlah. Nak, kamu kok di sini? Tapi kenapa sekarang tiba-tiba tumbuh gede banget? Sekretaris Xiao, buang dia keluar. Bangun. Anan, kamu tahu gak? Waktu mama punya kamu. Sangat senang, tapi mama gak berani kasih tahu. Nenek dan kakekmu, takut mereka khawatir, jadi. Mama besarin kamu sendirian. Ternyata selama ini, dia besarin anak sendirian. Gak nyangka kamu kena asma, tapi kamu gak pernah nangis atau rewel. Mama yang salah, bikin kamu ngerasain banyak susah. Terus bapaknya? Walaupun pisah, harusnya bayar nafkah. Siapa yang tahu lelaki sialan itu siapa? Aku 6 tahun yang lalu ngantar sayur ke istana. Ketemu dia. Kamu bilang 6 tahun lalu kamu pernah ke istana? Istana apa? Oh iya. Anan bilang, nanti dia mau kasih rumah yang lebih besar dari istana buat aku. Aku benar-benar gila, sampai percaya omongan orang mabuk. Anan, maaf ya,
Nak. Mama nggak bisa kasih kamu hidup enak, tapi Mama benar-benar sayang kamu. Sangat, sangat sayang. Anan, anak kesayangan Mama. Sekretaris Yao. Buang dia keluar. Nona Jiang pemberani sekali. Mungkin nanti aku panggil kamu putri ya. Cepat pergi. Bukannya aku lagi melayani raja makan? Kok malah di rumah? Aku minum anggur dikira air. Tapi aku nggak mabuk parah kok. Seharusnya nggak ngapa-ngapain, kan? Mama, jangan lupa sarapan. Aku berangkat sekolah dulu. Jiang Yiran ini benar-benar beruntung. Punya anak yang bisa masak, cuci baju. Nggak pernah berantem juga. Beneran malaikat kecil. Halo, Mama Anan, cepat ke sini. Anan di sekolah, berantem sama temannya. Apa? Anan, dingin nggak? Ada yang terluka? Maaf, Mama. Aku bikin masalah. Jiang Yiran, yang terluka itu keponakan aku. Bu, begini ceritanya. Model mobil San Suang-Suang hilang. Katanya dicuri sama Jiang Anan. Terus mereka berdua berantem, tak sengaja jatuh ke kolam. Itu model edisi terbatas aku. Kesukaan banget. Aku tahu anakku. Dia nggak bakal ambil barang orang lain. Ada CCTV atau saksi? Nggak ada, jadi susah diselesaikan. Semua anak harus tetap di kelas. Sampai kasusnya jelas. Ngapain diselidiki? Anakmu bukan cuma pencuri, tapi juga tukang pukul. Dari lahir udah jahat. Sanwan, bicara harus pakai bukti. Di kelas banyak anak, kenapa fitnah anakku? Soalnya dia anak nggak punya bapak. Nggak ada yang ajar. Dari sononya tukang bohong dan mencuri. Iya, benar. Raja, sarapannya sudah sampai. Ini bukan masakannya. Dia mana? Nona Jiang izin. Katanya anaknya berantem di sekolah. Bawa data anak itu. Aku lihat. Dia nggak kayak anak yang cari masalah. Baik. Mulutmu ini, kalau nggak bisa bicara baik, aku nggak segan. Aku yang jahit sendiri. Nyerang banget ya. Aku udah cek, kamu hamil duluan sebelum nikah. Emangnya dia bukan anak kecil? Lihat tuh kelakuanmu. Suka gonta-ganti pacar kayak setan. Mungkin kamu sendiri nggak tahu siapa bapaknya anak ini. Jangan ngomongin ibuku. Nggak heran Jiang Anan selalu dijemput ibunya. Ternyata dia nggak punya bapak. Memang kenapa kalau nggak punya bapak? Yang penting aku punya ibu. Ibuku ibu terbaik di dunia. Tapi kata ibuku, anak yang nggak punya bapak nggak ada yang ngajarin. Jadi anak nakal. Pasti kamu yang nyuri modelku. Bu Guru, anak yang latar belakangnya kotor dan kelakuannya buruk kayak gini harusnya dikeluarin. Nanti anak-anak lain ikutan rusak. Kamu berani tanggung jawab. Aku nggak mau main sama anak yang nggak punya bapak. Yang main sama dia pasti anak nakal. Aku nggak butuh. Main sendiri lebih seru dan bebas. Anan, yang namanya sopan santun itu dilihat dari kelakuan. Bukan dari punya bapak atau enggak. Kamu yang seenaknya nuduh anak kecil. Tanpa tahu kebenarannya. Itu namanya nggak punya sopan santun. Jiang Yiran, ngomong panjang lebar juga percuma. Hari ini anak ini harus keluar. Pergi sana. Selama aku masih ada, jangan coba-coba sentuh anakku. Jangan ganggu ibuku. Anak kecil berani gigit aku? Mau mati? Siapa bilang dia nggak punya bapak? Aku ini bapaknya. Aku, bapaknya. Paman ganteng banget. Tapi jangan kenalin aku ya. Nanti mama tahu aku cari paman buat jadi bapak. Pantatku bisa babak belur.
Raja, butuh beberapa menit lagi buat ambil data. Lebih baik aku datang sendiri. Setelah ketemu pangeran kecil, aku harus belajar cara deketin anak. Kakak Junyan, mana mungkin dia anakmu? Bohong. Aku nggak percaya. Bapak akhirnya datang. Anan kangen banget. Suaranya, kenal ya? Ada bapak? Gak ada yang berani ganggu kamu. Dia beneran pangeran kecil? Pangeran kecil. Anan, turun dulu. Raja, ini mau ngapain? Jangan sampai masuk angin. Diam di sini, aku yang urusin. Dasar wanita sialan. Jadi, 6 tahun lalu yang merayu kakak Junyan itu kamu. Ternyata kau. Diam kau. Sekretaris Yo. Geledah. Satu sudut pun jangan sampai terlewat. Geledah. Siap. Izinkan saya memeriksa tas Anda. Tidak mungkin. Isinya barang pribadi saya. Jangan sentuh. Modal mobilku. Bibi, kenapa ada padamu? Diam. Ternyata kau pencurinya. Malah menuduh Anan. Keterlaluan. Aku tidak. Ini pasti orang lain yang menaruhnya. Kau berani menggunakan cara kotor seperti ini pada seorang anak? Sanwan, nuranimu dimakan anjing ya? Au. Bawa dia. Tangani tegas sesuai hukum. Kakak Junyan, jangan begini. Oh iya. Kakak Junyan, jangan. Kakak Junyan. Wah, banyak sekali model mobil edisi langka. Yang ini, aku cuma pernah lihat di majalah. Keren banget. Ini model yang selalu aku impikan. Putra Raja, apapun yang diinginkan pasti ada. Pasti tidak akan mencuri. Ini, anggap saja hadiah perkenalan untuk kalian. Terima kasih Raja. Kak Anan, ternyata ayahmu adalah raja. Keren banget. Nanti siapa yang berani bilang kau tidak punya ayah? Kami yang pukulin dia. Ayahku adalah ayah terhebat di dunia. Mereka seperti ayah dan anak kandungnya. Ibu Suri, pengajaran sudah diatur. Kapan bisa dimulai? Mulai apa? Cicit kesayanganku saja belum kulihat. Bayangannya pun tidak. Nah, cuma topi kecil yang lucu ini yang tertinggal. Ini bukan topi sekolah kita? Apa katamu? Kau tidak salah lihat? Logo ini, dari TK bintang kecil kami. Murid kelas 2. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya ketemu juga. Pangeran kecil ternyata bersekolah di sini. Sungguh suatu kehormatan. Kalau boleh tahu, apakah ada foto pangeran kecil? Aku akan segera mencarinya. Foto tidak ada. Tapi, aku sudah menggambar wajah pangeran kecil di dalam hati. Aku gambar untukmu. Dijamin persis sama. Sudah selesai. Cepat cari. Ini, dari gambar ini juga tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Loh, gambar seperti ini saja tidak bisa lihat? Benar-benar tidak berguna. Pergilah, Nenek Ratu akan pergi mencarinya sendiri. Pangeran, terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk Anan. Dia bisa menjalani kehidupan taman kanak-kanak dengan bahagia sekarang. Tidak apa-apa. Pangeran ini juga punya anak, entah selama bertahun-tahun ini. Apakah dia juga mengalami penderitaan seperti ini? Pangeran, kamu adalah orang yang begitu tangguh, murah hati, bijaksana, dan adil. Saya percaya ibu pangeran kecil pasti juga seorang orang yang sangat baik. Dia pasti akan menjaga pangeran kecil dengan sangat baik.
Hanya saja, kamu masih mencari pangeran kecil. Apa kejadian hari ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di antara semua orang? Koki Istana Jiang, kamu benar-benar sangat memikirkan urusan pangeran. Semua ini pangeran sudah punya cara. Tidak perlu kamu khawatir. Sudah ada yang bagus, itu bagus. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Tidak boleh ada yang pergi. Nenek, Kamu anak nakal, menyuruhmu mencari anak. Selama ini kamu tidak bisa menemukannya, sampai harus nenek ratu yang turun tangan sendiri. Cicit sayang, nenek buyut datang. Bukan. Ada apa dengan Anan? Apakah dia pilek? Sekretaris Yo, antarkan mereka pulang. Baik, Pangeran. Aku tidak apa-apa, cuma hidungku agak gatal. Anan adalah pria kecil yang sangat tangguh. Paman ganteng, ada apa denganmu? Pangeran, perutmu tidak sehat dan kamu tidak makan apapun pagi ini. Aku akan pergi belikan makanan ya. Tidak apa-apa. Paman ganteng, ini kue ungu yang kubawa, ini untukmu. Enak. Aku tahu, Paman ganteng juga suka kue ungu. Sama seperti Anan, punya selera yang bagus. Anak kecil. Ada apa ini? Aku malah merasa mereka seolah-olah satu keluarga. Aku benar-benar gila. Bukan, ini bukanlah cucu kesayangan nenek ratu. Di mana dia sebenarnya? Apakah masih ada yang lain? Tidak ada lagi. Ada anak di sana. Cepat! Nenek. Cepat, lepaskan maskernya untukku. Anan. Ini, apa yang terjadi? Anan tidak apa-apa kan? Anan. Tunggu, dia belum diperiksa. Periksa apa? Tidakkah kamu lihat anak itu sudah pingsan? Benar-benar tidak punya hati nurani. Anak nakal ini begitu perhatian pada anak orang lain. Tampaknya sudah belajar jadi ayah yang baik. Bukan, orangnya mana? Cicit kesayangan nenek belum ditemukan, Ibu Suri. Semua anak di kelas 2 sudah Anda periksa. Mungkin nenek sendiri yang melepaskannya? Anan sudah tidur. Saya punya villa lain dekat taman kanak-kanak. Kamu dan anak pindah ke sana saja. Tidak usah. Rumah ini sudah cukup bagus. Dan hari ini, terima kasih sudah mengantarnya ke rumah sakit. Dia punya kondisi khusus. Kalau demam bisa parah. Kamu kenapa? Kamu demam. Aku berani-beraninya meminta raja memakaikan bajuku. Dosa besar. Halo Sekretaris Yo, raja demam di rumahku. Anda jemput dia ya? Baik, Dingin, sangat dingin. Cara demamnya kok mirip Anan, tidak boleh. Dia tidak boleh kenapa-kenapa di sini. Ini teh jahe obat tradisional yang kubuat khusus untuk Anan. Minum ini pasti sembuh. Tidak pahit.
Mirip Anan juga, minum obat perlu dibujuk. Satu lagi. Setelah minum teh jahe, pasti langsung membaik. Kalau benar-benar ada masalah, aku tidak akan jual. Ubi jalar lagi. Dia tidak takut padaku. Jiang Yiran. Karena kamu sudah menggangguku. Jangan harap pergi. Mama, kok kamu juga pilek? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Aku ingin lihat seberapa hebat koki istana baru ini. Aku sudah lihat koki terbaik di dunia. Meng Qinian, kok kamu di sini? Ran, sepupuku yang pemilih saja. Suka masakan dapur istana, ternyata kamu koki istana baru. Sepupu. Raja ternyata sepupumu? Katanya mau miskin bersama, kok kamu malah keluarga kerajaan? Bukan juga, kakekku dan ibu suri itu kakak beradik. Aku dan sepupu itu saudara sepupu. Lupakan dulu, peluk dulu. 6 tahun di luar negeri, kangen banget sama kamu. Mama. Siapa paman ini? Bu, ibu. Anan, ini Paman Meng. Dia adalah teman terbaik ibu semasa SMA. Meng Qinian, ini anakku. Jiang An. Halo Paman Meng, nama saya Jiang An. Saya berusia 5 tahun sekarang. 5 tahun? Berarti 6 tahun yang lalu. Tapi Jiang Yiran, saya tidak pernah dengar kamu punya pacar loh. 6 tahun yang lalu, ketika saya mengirim sayuran ke istana, saya diseret orang ke teras. Lalu, saya juga tidak tahu siapa dia. Kalau saya bisa menemukan siapa pria itu, saya pasti akan membunuhnya. Ini adalah pisau yang pernah digunakan oleh Dewi Masaku. Oh, ternyata ini untuk Nona Jiang. Pasti dia akan sangat senang. Dia adalah koki istana yang saya rekrut. Sudah sewajarnya dia pakai pisau terbaik. Ran, coba lihat anak ini baik-baik. Dia juga mirip dengan saya loh. Anan, karena kamu tidak punya ayah. Jadi, biar saya jadi ayahmu. Sayang, panggil ayah. Meng Qinian, apa yang kamu omongin tidak jelas. Kakak sepupu. Aku perkenalkan, ini teman terbaikku semasa SMA. Ran, jangan ganggu dia nanti-nanti. Teman SMA, 6 tahun yang lalu, sampai bilang mau jadi ayah. Jangan-jangan Tuan Meng adalah mantan pacar Nona Jiang ya? Yang mulia, apa yang ingin kamu makan hari ini? Dia tidak mau makan, saya yang mau. Saya mau makan kue ubi ungu buatanmu. Ikut saya. Kenek ada urusan cari kamu. Ayo pergi. Kakak, sampai jumpa. Ini hadiah dari Yang Mulia untuk Anda. Mari kita lihat apa itu. Pocong Kai, pisau bekas Dewi memasakku, ini adalah pisau yang diinginkan oleh semua koki loh. Tapi, bukannya dikatakan sudah hilang? Ibu, aku tiba-tiba merasa aku akan punya 2 ayah. Tapi aku lebih suka Yang Mulia. Apa yang kamu omongin tidak jelas, cepat kerjakan PR-mu.
Nek Buyut, aku kangen banget sama kamu. Kali ini demi ulang buat rayain ulang tahunmu, aku sengaja selesaikan semua kuliahku lebih awal. Dasar bocah nakal, mulutmu manis banget. Kamu udah gak kecil lagi, udah waktunya bawa pacar pulang. Jangan ikut-ikutan sepupumu ya. Nek Buyut, sebenarnya aku udah lama suka sama seseorang. Pulang kali ini tujuannya cuma satu, ngejar dia. Cewek siapa? Namanya Jiang Yiran. Jiang si koki istana, kamu pasti pernah ketemu dia kan? Gak apa-apa, meja kopinya goyang. Jiang si koki istana itu cewek baik. Kalau kamu suka, di pesta ulang tahunku nanti, ajak dia main bareng. Makasih Nek Buyut. Tapi sepupuku itu kalau udah gerak, langsung bikin heboh. Pangeran kecilnya ketemu belum? Entah kenapa, tiap ada kabar. Datang-datang udah hilang. Sampai sekarang juga gak ada kabar. Aku pusing banget. Tapi bisa mulai dari cewek 6 tahun lalu. Sepupu, kamu ketemu cewek itu di mana? Di istana. Paduka, masih banyak aturan pesta ulang tahun yang perlu disetujui. Nenek, aku urus dulu ya. Nenek santai aja nunggu pestanya. Ya, pergilah. Nek Buyut, aku duluan ya. Aku mau kasih tahu. Kabar bagus soal pesta ulang tahunmu Ran. Baik. Ikut pesta ulang tahun Ibu Suri. Aku gak mau. Pesta 70 tahun Ibu Suri bakal meriah banget. Semua cewek kayak berebutan mau dateng. Anggap aja main-main. Aku gak suka acara kayak gitu. Kamu. Kamu ngapain? Gak ada jejak laki-laki sama sekali. Bagus. Ini apa? Sial, kok bisa lupa baju raja masih di sini? Jiang Yiran, sejak kapan kamu punya anjing lain? Bajunya laki-laki ini lumayan bagus. Bahkan pesanan khusus. Jangan ngomong sembarangan. Cepat kasih. Gak kasih. Sempurna, bajunya rusak. Mengkinian, keluar dari sini. Keluar. Ran, jangan lupa dateng ke pestanya. Aku siapin kejutan buat kamu. Pakaian ini pasti sangat mahal kan? Apa dia bakal minta aku ganti rugi? Bu, jangan sedih. Aku dengar teman sekolah bilang, pakaian keluarga kerajaan. Cuma dipakai sekali sudah tidak dipakai lagi. Benarkah? Aku rasa kamu harus datang ke pesta ini. Kalau tidak, Ibu Suri akan merasa kamu tidak menghargainya. Tapi, Ayo, aku akan pilihkan pakaian tercantik untukmu. Dijamin bikin semua orang terpana mata. Apalagi, bikin mata paman ganteng si Laulo. Apa Ran marah sama aku sampai tidak mau datang? Bukankah itu koki baru dari istana? Bagaimana bisa jadi secantik ini? Iya benar. Ran, kamu sangat cantik. ini anaknya mendandaniku. Tentu saja cantik dong. Ibu Suri, ini sedikit buatan tanganku sendiri. Semoga Anda tidak keberatan menerimanya. Kue yang sangat cantik dan indah sekali. Koki Jiang, kamu sungguh perhatian. Kinian itu anak yang sangat susah diatur sehari-hari.
Nanti nih, repot kamu buat lebih perhatiin dia ya. Ini hadiah dari aku untukmu. Ibu Suri, hari ulang tahun Anda. Bagaimana aku bisa menerima hadiah dari Anda? Aku tidak bisa menerimanya. Buyut suruh kamu terima, ya terima saja dong. Ini gelang yang Buyut berikan khusus untuk ibu keluarga Wang. Ran, kalau kamu terima, kamu jadi milikku. Gelang ini kelihatan sangat berharga sekali. Ibu Suri benar-benar kaya ya? Cuma datang ke pesta ulang tahun, dapat hadiah balik semahal ini. Apa yang kamu lakukan? Gelang ini rusak. Aku lihat masih baik-baik saja loh. Tidak apa-apa Ran, nanti setelah kakak sepupu perbaiki, akan kuberikan lagi ke kamu. Uangku. Jiang Yiran, apakah kamu tahu? Apa arti gelang ini? Kamu masih berani menerimanya? Apakah kamu masih menyimpan dia di hati? Dengar, sudah waktunya pesta dansa. Aku sudah tua, tidak bisa menari lagi. Kamu semua anak muda. Ayo menari dengan gembira. Nona Jiangiran yang cantik. Bolehkah aku minta waktu kamu untuk menari bersamaku? Yang mulia, aku ingin mengundangmu menari satu lagu. Raja bahkan menolakku, pergi mengundang seorang koki untuk menari. Bukan cuma itu, dua pria muda terbaik di tempat ini. Semua mengundangnya. Apa bagusnya dia sih? Kakak sepupu, aku tahu kamu suka makan. Masakan buatan Ran. Kamu khawatir dia? Tapi, Ran adalah tamu undanganku. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku paham kalau Meng Qingyan pengen menarik perhatian. Tuanku, apa yang sedang kamu lakukan ini? Apakah kamu yang undang duluan? Terus belakangan bilang aku tidak pantas? Kemari. Bagus sekali, Ran. Kakak sepupu, aku tahu kamu akan memilihku. Kamu pergi berdansa dengan orang lain saja. Sudah jangan bicara. Ayo cepat pergi. Kakak sepupu, aku pergi dulu ya. Ran, aku sangat senang kamu mau berdansa dengan aku hari ini. Cepat selesain aja dance ini. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Terima gelangnya dari dia. Malah berdansa juga sama dia. Jiang Yiran. Kamu sekeras itu pengen nyambung hubungan lama sama dia? Ran, kamu tahu nggak, selama 6 tahun ini, aku selalu memikirkanmu setiap saat. Terima kasih karena kamu sudah muncul di hidupku. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Meng Qingyan, apa yang kamu lakukan ini? Cepat bangun. Ran, nikahlah denganku. Tuanku, lepaskan aku. Kenapa? Barusan kamu lebih milih dia daripada aku. Kamu berbeda. Apa aku berani memilihmu? Itu akan bikin aku malu banget. Benar. Kita memang berbeda. Apa kamu lupa? 6 tahun yang lalu, bagaimana dia meninggalkanmu? Meninggalkan aku? Dia pergi ke luar negeri cuma buat pengembangan karir yang lebih baik. Bagaimana bisa disebut meninggalkan? Tidak kusangka. Kamu secepat itu memaafkannya, jadi. Kamu masih punya perasaan sama dia? Tentu dong. Dulu hubungan kami sangat baik. Nalan Junyan, kamu gila ya? Benar, pangeran ini memang gila. Kalau tidak gila bagaimana bisa? Selalu memikirkanmu setiap saat. Jiang Yiran, kamu tidak bisa lari dari aku. Jiang Yiran ternyata benar-benar adalah wanita itu 6 tahun yang lalu. Orang jahat. Berani ambil milikku, aku pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Bu, kamu nggak masuk kerja hari ini? Anan, ibu berencana mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Apakah kamu sedang menghindari paman tampan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apapun di antara kami berdua. Bu, apapun pilihan yang kamu ambil, Anan akan selalu mendukungmu.
Aku pergi sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan. Aku harus mengundurkan diri, menjauhi pria ini. Dia sudah punya anak, dan ibu anak itu adalah calon putri raja masa depan. Aku tidak mau jadi orang ketiga dan dikejar-kejar dipukul oleh istri sah. Kenapa kamu balik lagi? Kakak sepupu, kamu terlalu berlebihan. Beraninya kamu di saat aku melamar, merebut Ranran di depan umum. Kita adu satu kali. Siapa yang kalah? Harus segera melepaskan Ranran. Tuan Muda Meng, hentikan perkelahian. Sekretaris Yo. Aku juara anggar nasional. Aku tahu kamu khawatir akan Tuan Wang. Tapi, ini pertandingan antara pria dengan pria, kakak sepupu. Kamu tidak takut kan? Aku juga punya niat yang sama. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu dan merebut kembali Ranran. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku kalah, Tuan Muda Meng. Tuan Wang adalah juara anggar dunia. Ranran, aku minta maaf padamu. Aku sudah mengaku kalah, kenapa kamu masih memukulku? 6 tahun yang lalu. Jika kamu memang mencintai Jiang Yiran, kamu tidak seharusnya pergi. Bukankah kalian yang menyuruhku kuliah di luar negeri? Kalau sudah pergi, jangan pernah kembali. Apalagi mendatanginya. Aku mengejar cintaku sendiri. Apakah aku salah? Masih tidak mau mengakui kesalahan. Dasar manusia sampah yang meninggalkan istri dan anak. Tunggu sebentar. Kapan aku meninggalkan istri dan anak? Lagi pula Ranran belum menerima pernyataan cintaku. Hubungan kami masih persahabatan murni. Apa? Lalu kenapa kamu biarkan Anan memanggilmu ayah? Soal ini, aku hanya mau coba-coba jadi ayah tiri. Ayah tiri? Ternyata aku salah paham dia. Sanwan, ini adalah masuk rumah orang tanpa izin. Keluar dari rumahku sekarang. Jiang Yiran, wanita tidak tahu malu, kamu berani naik keranjang. Kakak Junyan dan melahirkan anak haram itu. Ternyata dia benar-benar mengira Anan adalah anak Tuan Wang. Sejak kecil aku sudah suka kakak Junyan. Tapi dia tidak pernah mau menolehku, malah memilih orang biasa sepertimu. Dia tidak memilihmu karena kalian memang tidak cocok. Jangan salahkan orang lain atas semua kesalahan. Kamu bohong. Aku dan kakak Junyan sejak kecil tumbuh bersama, aku anak kepala staf kerajaan. Baik status maupun jodoh, kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Kalau begitu cari dia, jangan marah-marah di sini. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena rayuanmu, aku sudah jadi putri hanya dengan menghilangkanmu. Kakak Junyan akan kembali padaku. Sanwan, jangan gegabah. Katakan, kalau kakak Junyan melihatmu dengan pria lain, berselingkuh, apakah dia masih mau kamu? Junyan, cicit kesayanganku ada kabar. Ayo, kita bersama. Nenek, aku ada urusan penting lain. Anaknya kuserahkan padamu dulu. Berhenti. Aku sudah tahu kejadian kemarin. Kuperingatkan, begitu cicit datang, ibunya yang akan jadi putrimu. Jangan coba-coba berbuat macam-macam. Benar, sepupu. Berapa lama lagi Ranran? Akan jadi selingkuhan gelapmu? Aku tentu tak akan mempermalukan kerajaan. Setelah ketemu wanita itu, aku penuhi syaratnya. Tapi satu-satunya syaratku, posisi putri. Harus dia lepaskan. Sungguh tidak pantas. Kenapa aku punya keturunan seperti ini? Cinta buta. Ini benar-benar cinta buta. Nenek buyut jangan marah, aku temani cari pangeran. Sanwan, Anan bukan anak raja. Saat itu raja hanya membela Anan, dan aku akan mengundurkan diri, tak akan bertemu raja. Kau pikir dengan begitu aku akan melepaskanmu? Mimpi. Dia kuserahkan padamu. Cantik. Jangan melawan lagi, nikmatilah. Jangan mendekat. Raja, kenapa kau datang? Kakak Junyan, dengarkan aku. Kau wanita, berani sekali menipuku. Nona Wan. Dia mengunci dari dalam, tidak bisa dibuka. Wanita ini, cari cara untuk membongkarnya. Baik,
Dia mungkin dalam masalah, percepat laju. Ya, Jiang Yiran, obat yang kuberikan hanya bisa diatasi dengan berhubungan badan. Aku sarankan kau keluar dengan baik, biar tidak terlalu menderita. Panas sekali. Wanita, hari ini kau tak bisa kabur. Bukannya kau suka menggoda? Tidak, aku harus cari cara agar sadar. Cepat! baik. Wanita, Nona, terbuka. nikmatilah saja. Berhenti. Kakak Junyan, Cari mati. Jiang Yiran, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa? Nalan Junyan. Jiang Yiran, permaisuriku. Hanya akan menjadi milikmu. Ibu pasti senang melihat bunga secantik ini, ya? Belum melihat anak itu. Anak. Orang-orang ini mencurigakan. Jangan-jangan penculik? Tidak, aku harus cepat pulang. ini, bukankah dikatakan cucu buyung kesayanganku? Setiap pulang sekolah lewat sini, kenapa belum ketemu? Nenek Buyung, mungkin sebentar lagi muncul. Lihat, banyak orang mencari seorang anak yang membawa tas ransel kuning. Tas kecil itu. Asal ditemukan, pasti akan ketemu. Semoga Buddha melindungi, bantu aku menemukan cucu buyung kesayanganku secepatnya. Ayo, kita lihat di sekitar sini. Jalan-jalan saja. Baik. An-an. Paman Meng. Cucu buyung kesayangan, akhirnya kutemukan kau. Cucu buyung sayang. Nenek Buyung, itu Anda? Iya, aku. Kau adalah pangeran kecil. Dunia runtuh. Aku ternyata tidur dengan raja. Jangan bergerak. Tidur lagi sebentar. Raja, maafkan aku. Aku yang lancang, berani melampaui batas. Dihinggapi nafsu, sampai berani menghina Paduka. Bunuh atau potong tubuhku, terserah Paduka. Sebenarnya, tadi malam, aku juga tidak terlalu tidak suka. Kamu sampai mau mengorbankan segalanya demi menyelamatkanku. Aku benar-benar pantas mati 1000 kali. Jiang Yiran, beberapa waktu lalu aku salah paham. Bisakah kamu maafkan aku? Karena kita berdua sama-sama salah, maka kita berimbang. Tidak ada yang berhutang. Jiang Yiran, jangan pura-pura bodoh. Raja ini ingin menjadikanmu permaisuri. Perasaanku padamu. Masih belum kau mengerti? Permaisurimu? Raja, Ibu Suli bilang pangeran kecil sudah ditemukan. Beliau mengundang Paduka dan Nona Jiang ke istana. Nenek. Masalah kalian berdua, nenek sudah tahu semuanya. Tapi nenek harus tegaskan. Hanya ibu dari pangeran kecil yang boleh jadi permaisuri. Sepatutnya begitu. Nenek. Sudah kukatakan, wanita itu boleh minta apa saja. Tapi posisi permaisuri harus Jiang Yiran. Raja, statusku rendah, malas, rakus, dan sangat tidak tahu aturan. Pantaskah aku jadi permaisuri? Raja ini bilang pantas, ya pantas. Jadi, demi wanita ini, Paduka rela meninggalkan tahta? Tahta raja ini tidak perlu diperoleh. Dengan mengorbankan orang tercinta. Cicit kesayangan, keluarlah. An-an. Ayah ini, penampilannya memuaskanmu? Aku sangat puas. Mama, An-an. tak kusangka kamu benar ayahku.
Pantas saja, aku merasa dekat sekali melihatmu. Ternyata kamu benar anakku. Ini. Bagaimana mungkin? Di belakang leher An ada tanda. Tanda khusus Wangsa Nalan. Tanda bulan langit dan laporan tes DNA juga menunjukkan. Mereka berdua adalah ayah dan anak kandung. Ini terlalu kebetulan. Ran. Rupanya setelah berputar-putar, yang selalu ada adalah kamu. Ini gaun yang nenek khusus pesan dari Master Busana Top untuk dibuatkan. Serta 10% aset di bawah kerajaan. Senilai 1 miliar, ditambah 3 perkebunan. Puluhan mobil mewah, lapangan pacuan kuda, kebun anggur, dan lain-lain. Ini pelayan wanita khususmu, bertugas mengurus kebutuhan hidupmu. Salam, Permaisuri. Ran, nanti kalau ada yang kamu butuhkan, langsung bilang saja padaku. Permaisuri ini. Aku tidak mau jadi. Nak, kalau tidak suka hal-hal ini, katakanlah apa yang kamu mau. Nenek akan berikan semuanya. Aku tidak menginginkan apa-apa. Ibu Suri. Tugas sebagai permaisuri. Terlalu berat, aturannya terlalu banyak. Seumur hidupku, tidak ada mimpi besar. Hanya ingin hidup bahagia bersama Anan. Ibu, Anan. Ibu tahu, kamu selalu ingin menemukan ayah. Sekarang ayah sudah ditemukan, bahkan seorang raja. Kamu bisa tinggal. Anan cuma mau ibu. Kalau ibu tidak jadi permaisuri ini, Anan juga tidak mau jadi pangeran kecil ini. Anan, Aku tahu, keturunan Wangsa Nalan sulit. Anan sekarang adalah satu-satunya pangeran kecil di kerajaan saat ini. Kalian sangat memperhatikannya. Tapi jika kalian memaksa merebut hak asuh Anan, sekalipun mati, aku pasti tidak akan melepaskannya. Anan ingin bersama ibu. ini apa-apaan sih? Ran, aku tahu. Anan kamu yang besarkan sendiri. Atas nama raja, aku jamin, selama kamu tidak setuju, seluruh Wangsa Nalan, tidak ada yang bisa merebut hak asuh darimu. Anan, ayo kita pergi. Ran. Anan, Ran, nak. Kamu ini bisa apa sih? Menantu kesayangan nenek. Dan cicit berharga saja tidak bisa kau pertahankan. Ibu, rumah sendiri memang paling nyaman ya. Iya betul. Ran, sebentar lagi tahun baru Imlek, ibu dan ayah. Sudah beli banyak makanan favoritmu. Kamu pulang tahun ini? Sejak hamil Anan, aku sudah lama nggak pulang. Ran, kalau kerjaan masih sibuk banget. Nggak pulang juga gak apa-apa kok. Yang penting, jaga diri baik-baik ya. Ya. Aye, aku pulang besok. Wah, Dan aku ada persiapan kejutan buat kalian. beneran? Kami langsung siap-siap nih. Tunggu kamu pulang ya. Asyik. Aku akhirnya bisa ketemu kakek nenek. Kak Junyan, percayalah padaku. Aku cuma bercanda sama Jiang Yiran. Aku nggak benar-benar mau sakiti dia. Sanwan, kau pikir raja ini bodoh? Atau kau anggap wajar saja sifat jahatmu? Kak Junyan, kan aku yang tumbuh besar bareng kamu. Semua perhatianku cuma untukmu. Kenapa kamu tega kayak gini ke aku? Cuma demi orang biasa yang hina ini? Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Bahkan kalau raja ini gak nikah seumur hidup, aku gak akan nikah sama kamu. Yang mulia, mohon lihat jasaku melayani keluarga kerajaan. Dengan setia selama 18 tahun, maafkan dia kali ini. Menurutku, selama 18 tahun itu cuma sok kuasa aja. 18 tahun ini, kau sering terima suap dan semena-mena. Kamu dan anakmu benar-benar sekutu yang busuk. Tidak, bukan begitu. Pengawal, bekukan semua aset keluarga San.
Hukum ayah anak San. Dan melihat ibu. Tidak. Oh, Kak Junyan, aku salah. Aku nggak mau dipenjara. Yang mulia, maafkan aku sekali ini. Aku nggak berani lagi. Kak Junyan, Ibu Suri memanggil. Bukannya Anan bilang hari ini pamitan sama Ibu Suri? Janjian kumpul sini jam 4 sore. Kok belum datang? Ran. Nenek buyut, kita udah janji ya. Kalau kali ini ke desa, Mama masih nggak terima papa. Aku tetap pergi loh. oke, Anan. Semuanya terserah kamu. Bocah brengsek, nenek sudah siapkan jalannya sampai di depan kakimu. Kalau masih tidak bisa dapatkan istri, jangan pulang lagi. Kamu kenapa di sini? Anan, kamu ngapain sih? Anan di istana, temani nenek. Kali ini aku datang cuma satu tujuan. Yaitu bikin kamu suka sama aku. Anda sebagai Raja Nalan, sehari-hari segitu santainya? Desa dingin, Anda pakai sedikit, cepat pulang saja. Aku. Ran. Ayah, Ibu. Kamu pulang. Anak ini, 6 tahun nggak pulang, bikin kangen mati. Pulang sudah bagus. Om, Tante, halo. Aku pacarnya Ran. Xiaoyan, halo. Halo. Siapa yang setuju jadi pacarmu? Ran, kejutan yang kamu bilang itu dia? Halo, Tante. Ini kelihatan segar, mukanya tampan, dan dandanannya juga rapi. Badannya, lihat aja kekar, pasti. Jagoan kerja di sawah. Betul. Ayah Ibu sayang, dia itu raja loh. Apa yang kalian lakukan? Ayah Ibu, salah paham, dia cuma bercanda. Ran, biasanya ibu ajari apa? Ke kota jadi nakal, ya? Ran, hal main-main lalu ninggalin begini. Kita nggak boleh lakukan. Siayan, ayo ikut om pulang. Tunggu, Om. Tante, kali ini aku datang buru-buru. Hadiah pun gak bawa. Nanti 2 hari lagi aku suruh orang antar. Hah, nggak apa-apa, saya bagaimana datang. Tante traktir kamu. Beneran? Kalau gitu aku duduk belakangnya. Ayo. Aku mau lihat, sebagai Raja Nalan, beneran bisa nggak? Betah tinggal di desa. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Xiaoyan, ini rumah kita. Ayo, masuk makan, cepat. Ayo. Wah, makan nih. Xiaoyan, pakai celemek ini. Jangan sampai nodain bajumu. Mama Papa, kalian baik banget ya. Masakannya semua yang aku suka. Tentu saja dong. Iya kan? Ini bukan shawl, cara pakainya bukan gini. Anak ini pakai apa aja cantik. Ran, kita benar-benar dapat harta karun. Iya. Syukurlah. Oh iya. Ini apa? Ini. Taoco khas desa. Dicelupin pakai sayur gini. Enak banget, coba cicipin. Iya, orang desa kita makan kayak gini. Wang yang pilih-pilih makanan, pasti gak bisa makan taoco desa ini. Pulang aja deh. Gimana? Memang. Enak. Kan, Iya kan? ayo makan banyak-banyak. Kasurku, aku kangen banget sama kalian. Xiaoyan, malam ini kamu nginep di sini. MA, ini kamarku. Aku tahu, tapi di rumah kita gak ada kamar lain. Jadi malam ini, biar Xiaoyan di sini. Tidur bareng kamu, jangan ganggu dia ya. Aku ganggu dia. MA, siapa coba anak kandungmu? Tante, kamu juga istirahat lebih awal ya. Anak ini sopan banget, kalian istirahat lebih awal ya. Selamat malam.
Wang, ini kasurku. Kamu keluar aja. Kalau gitu aku tidur di lantai. Gak boleh. Aku dingin. Semua selimut ini aku yang pakai. Aku ngantuk, mau tidur. Gak boleh. Ran. Kamu lagi ngajak aku ya? Mimpi kali. Kalau gitu aku tidur. Batasan kasur, siapapun gak boleh lewat. Kalau lewat, kamu keluar. Semua ikut kamu. Maksudnya semua ikut aku. Kalau semua ikut aku, kamu harusnya udah keluar sekarang. Selamat malam Ran. Wang, pekerjaan pertanian ini mungkin tidak cocok untukmu. Lebih baik jangan buang-buang waktu. Kerja apa saja? Katakan. Karena kamu mau, jangan salahkan aku nanti. Akhirnya kamu akan sadar, kita tidak sejalan. Pergi saja dengan baik. Wang, bajumu penuh debu, berhentilah. Tidak apa-apa. Lahan ubi jalar ini semuanya milik keluarga kami. Harus dicangkul satu persatu, hari ini. Cukup gali 3 hektar dulu. 6 tahun lalu, dia masuk istri hanya untuk mengirim ubi ini, kan? Bahkan aku dan kedua orang tuaku bertiga. Paling banyak hanya 2 hektar sehari. Ada masalah? Kalau takut, pulang saja. Apalagi yang perlu kulakukan? 3 hektar, benar-benar diselesaikannya. Potong semua kayu bakar ini. Memotong kayu tidak hanya butuh tenaga, tapi juga keterampilan. Orang biasa tidak bisa melakukannya, kamu lebih baik. Tidak terlalu sulit juga. Dia ini, belajar apa saja cepat ya. Cukup, kamu jelas-jelas adalah raja yang tinggi dan hidup mewah. Tidak seharusnya melakukan ini. Tidak ada, seharusnya, hanya, mau atau tidak. Jika melakukan ini bisa mendekatkanku padamu. Aku dengan senang hati melakukannya. Hanya, mau atau tidak, saja. Silian, kenapa di sini memotong kayu? Paman, Bibi. Lihat keadaanmu ini. Jianyiran, apa kamu yang menyuruhnya? Iya, Kamu selalu cari masalah. Ran. Dengar-dengar, kamu yang bawa orang gali lahan ubi jalarku? Cepat kembalikan. Kepala desa, aku menggali ubi di tanahku sendiri. Kok jadi milikmu? 5 tahun lalu, tanah di ujung timur desa sudah jadi milikku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja orang tuamu yang menjualnya padaku. Bukankah tanah itu nyawa kalian? Uang yang diberikan banyak. 1 hektar, 1.000 rupiah. Tanah keluarga kami yang terbaik di seluruh desa. Menurut harga saat itu, setidaknya harus 10.000 rupiah per hektar. Ini jelas rampokan. Ran, sedikit rugi tidak apa-apa. Lebih baik daripada diusir dari desa. Ya, perampokan. Kukatakan, di desa kita harga pasarannya segini. 1.000 yuan, aku bahkan merasa itu terlalu banyak. Dinalan, memaksa jual beli tanah. Termasuk pelanggaran serius, begitu terbukti. Hukuman penjara minimal 20 tahun. Apa? Memaksa? Mereka sukarela. Lagi-lagi siapa kau? Si miskin ini ngomong hukum sama aku? Di sini, aku ini hukumnya. Jangan, kepala desa, ini pacarnya Ran. Dia nggak ngerti aturan desa kita, maaf ya. Minggir. Udah jelas semua, kalian cepat. Antar ubi ke rumahku, dan siapin lagi 100.000 yuan buat aku. Untuk biaya kerusakan tanahku. Tanah ada biaya kerusakan? Ini jelas-jelas rampok. Banyak omong, Lau Jiang. Beri atau enggak uangnya? Aku. Enggak. Ku beritahu,
Kau nggak bakal dapat sepeser pun. Aku malah akan buat kau kembalikan semua tanah itu. Wah, besar mulut ya Ran. Keluar kota bentar, udah lupa diri. Ran, dia rutin kirim barang ke dapur istana. Dia akrab banget sama sekretaris Yo, sekretaris raja. Kita musuhin dia. Sama aja musuhin sekretaris Yo. Bukan cuma di desa, di seluruh nalan kita. Gak bakal sekali lagi. Iya, Kau orangnya sekretaris Yo? Baru tahu? Pinter-pinter. Cepat keluarin uangnya. Jangan maksa aku. Usir kalian dari Nalan. Coba usir. Kau cewek cari mati ya? Orangku berani kau sentuh? Berani mukul aku? Kau mati. Masuk. Itu 3 preman terkuat di desa. Habis kita. kepala desa, anak ini nggak ngerti. Maafkanlah. Lari cepat. Kalau kau kenapa-kenapa, aku nggak tanggung jawab. Telat. Hajajar sampai mati. Cuma mereka? Gak bakal lukai aku. Xiaoyan, keren banget. Jagoan juga kau. Ayo, ambil senjata. Hari ini rumah ini bakal kubongkar. Kau cuma kepala desa. Berhak apa bongkar rumah orang? Aku orang sekretaris Yo. Apa yang gak berani? Kepala desa, jangan dibongkar. Rumah ini kami bangun sendiri. Tutupin. Kami sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Pak Lurah, kalau rumah kami dirobohkan, kami mau tinggal di mana? Kami tahu salah. Tolong kasihanilah. Kalian mau tinggal di mana, bukan urusanku. Hari ini aku tidak hanya akan merobohkan rumah kalian, tapi juga akan membuat kalian tidak bisa hidup di desa ini. Paman, Bibi, tenang saja. Rumah ini tidak akan dia sentuh sedikit pun. Sedikit pun? Biar ku perlihatkan. Ayo, mulai robohkan. Tidak, jangan. Sekretaris Yo, ada apa Anda datang ke sini? Ada beberapa warga nakal yang sedang membuat keributan. Rumah mereka ini bangunan liar. Aku baru saja mau merobohkannya. Raja. Maksudku Sekretaris Yo. Apa Anda salah orang? Dia ini pakai baju. Lusuh. Orang miskin. Bagaimana mungkin dia raja? Berani menghina raja. Nyawamu ada berapa? Aku ternyata sudah menyinggung raja. Bawa mereka pergi. Proses sesuai hukum, jangan ada toleransi. Raja, saya tidak tahu. Saya salah. Mohon ampunilah saya. Ambil hadiahnya. Baik. Paman, Bibi, ini 3 unit villa dan 1 lahan pertanian sayur. Ini hadiah dariku untuk kalian. Untuk kami? Ini terlalu banyak, Raja. Kami tidak bisa menerimanya. Ran adalah calon ratu masa depanku. Hadiah-hadiah ini bukan apa-apa. Aku belum setuju. Permaisuri. Berarti kami adalah ayah mertua dan ibu mertua negara. Istri, ibumu terlalu senang. Cepat masuk istirahat. Cepat masuk istirahat. Mereka daya tahan mentalnya kurang kuat. Raja, kali ini berkat kamu. Aku harap kamu bisa memberiku sebuah hadiah. Hadiah? Kamu mau apa? Tapi jangan pilih yang terlalu mahal. Soalnya aku tidak mampu membelinya. Maksudnya apa? Apa dia mau aku menciumnya? Bukan belum pernah mencium. Anggap saja digigit anjing. Hadiahmu. Sebenarnya tadi aku mau bilang, aku harap kamu memberiku sesuatu. Yang kamu buat sendiri. Apa saja boleh. Tapi penampilanmu tadi juga membuatku sangat puas. Kamu. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Jiang Yiran. Bagaimana bisa kamu tidak sopan di depan raja? Cepat taruh pisau dan garpu.
Wang, steak ini kami beli khusus. Daging sapi baru disembelih. Coba cicipi. Wang, apa lagi yang ingin Anda makan? Kami akan siapkan. Ya, Paman, Bibi, jangan terlalu kaku. Panggil saja Xiaoyan. bagaimana bisa? Dulu kami terlalu lancang. Iya. Saya pacar Ranran, anak muda. Duduklah. Paman, Bibi, Ranran. Saya datang menjenguk kalian. Kamu kinian kan? Beberapa tahun tak jumpa, makin tampan. Dia kok datang juga? Paman, Bibi, ini hadiah yang saya pilih sendiri. Hari ini ada satu identitas baru lagi. Pacar Ranran. Kamu pacarnya? Lalu dia siapa? Kakak sepupu, kenapa kamu di sini? Kak. Kakak sepupu. Dia itu cucu kakak laki-laki Ibu Suriwang. Anak kita biasanya tak bawa laki-laki. Sekarang langsung 2, dan status serta penampilannya. Sama-sama bagus. Kalau berani mengaku-ngaku status lagi, jangan salahkan saya. Tidak akan sungkan. Ranran belum setuju jadi pacarmu. Saya yang paling cocok untuknya. Mau makan duduk, tidak mau makan pergi. Sungguh sial. Kalian berdua kekanak-kanakan. Apa yang perlu dibandingkan? Saya kerja di ladang keluarga Jiang selama 3 tahun. Kakak sepupu biasa hidup enak, pasti kalah dari saya. Sekarang lagi kurang enak, nanti pasti bisa nyala. Nyala. Paman, 2 hektar selesai. Hebat sekali kamu. Kakak sepupu, kamu cangkulnya cepat banget. Memotong kayu paling saya jago, saya tidak percaya. Kali ini saya tidak bisa menang. Paman, saya sudah selesai memotong. Silian hebat sekali, kerja ladangnya. Bahkan lebih baik dari saya. Mudah begini, tapi kesehatannya kurang baik. Hari sudah sore. Jangan berisik. Ranran, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti bisa mengalahkannya. Baik, tahu. Cepat pulang. Kakak sepupu, tidak mau pergi bareng? Aku tinggal di sini, satu kamar sama Ranran. Kamu. Kenapa kamu masuk kamar sepagi ini? Bibi yang menyuruhku masuk. Ya ampun, kau benar-benar ibuku kandungku. Kamu gak perlu malu. Seluruh tubuhmu, bagian mana lagi? Yang belum aku lihat, Keluar. Aku mau ganti baju. Ranran, udah punya ide mau ngasih aku hadiah apa belum? Gak ada apa-apa. Aneh banget. Aku udah nyulam shawl buat dia dari lama. Bener-bener gila. Kasih atau tidak? Kasih. Kamu bilang nih, sebenarnya Ranran itu suka gak sih sama Silian? Nak, kamu belum ngerti ya? Pasti dia sukalah. Sebenar-benar kesal. Akhirnya kasih atau enggak sih? Ranran. Shawl ini, jangan-jangan kamu yang nyulam ya? Meskipun agak jelek. Tapi aku justru suka yang begini. Ini aku nyulam buat diriku sendiri. Kamu bohong. Ini jelas-jelas model buat pria, lagian di sekelilingmu. Cuma aku satu-satunya pria, ada yang lain mana? Jangan-jangan ini kamu nyulam buat kakak sepupu ya? Ini dia yang minta sama aku. Buat terima kasih karena dia udah bantu keluarga kita. Tapi shawl ini gak bisa diselesaikan cuma semalam. Jangan-jangan kamu udah nyulam dari lama ya? Aku kan lihat dia kedinginan. Dia gak boleh kenapa-napa di sini. Kalau nggak aku yang dapat masalah besar.
Ran, kamu jangan-jangan udah suka sama dia ya? Benar-benar tidak. Aku sama sekali gak punya perasaan apapun sama dia. Lagian aku juga belum mikir mau kasih shawl ini atau tidak. Ada masalah? Kak Dashan, rumahmu kebakaran. Rumah kebakaran? Ada apa ini? Kok bisa sampai kebakaran? Ran, kalian akhirnya pulang juga. Kayaknya apinya berasal dari dapur. Paman kedua, kamu lihat gak ada orang? Perawakan tinggi kurus yang lari keluar? Api sebesar ini, apalagi bicara soal orang. Bahkan seekor ayam atau bebek pun gak bisa keluar. Apa maksudmu? Kakak sepupu masih di dalam? Dia bilang semuanya dimasak oleh Ranran. Sekarang dia mau bikin Ranran nyobain masakannya. Kapan dia bisa masak sih? Seharusnya aku awasi dia. Ini semua salahku. Tidak, dia gak akan apa-apa. Aku harus cari dia. Ran, tenanglah. Di dalam penuh api semuanya. Masuk langsung mati. Iya, Gimana aku bisa tenang? Kalau dia kenapa-kenapa, aku gak akan bisa memaafkan diri sendiri seumur hidup. Tapi ini ada hubungan apa sama kamu? Kamu gak salah kok. Kalau bukan karena aku suruh dia masak, dia juga gak bakal kenapa-kenapa. Masalah perasaan gak bisa dipaksakan. Gak ada paksaan. Waktu itu aku lihat dia pakaiannya tipis. Aku takut dia kedinginan, jadi aku sengaja rajut. Kalau pilek gak enak, aku gak mau dia ngerasa gak enak. Semua salahku. Aku gak seharusnya kabur. Semua salahku. Ran, kamu. Iya, aku suka dia. Mungkin, dari dulu aku udah mulai suka sama dia. Nangis apaan? Aku gak gampang mati. Wang gak apa-apa. ya ampun, beneran bikin kaget mati. Aku kira nggak bakal ketemu kamu lagi. Jadi, yang kamu bilang tadi beneran? Kamu suka? Aku mau sama kamu. Anak ini. Nah ini baru bagus. Tapi enggak. Junian belanja, kok dapurnya bisa kebakar? Janashan, apa kamu? Lupa matiin kompor lagi. Maaf sayang, aku nggak sengaja. Mengkinian ini pergi ke luar negeri lagi. Mau dia nggak keluar negeri? Kamu juga punya aku. Lagi pula syalnya, kamu udah selesai merajutnya buat aku. Pertama kali rajut, masih belum bisa, jadi jelek. Iya jelek, tapi aku terima aja deh. Kalau kamu nggak suka, jangan dipakai. Ran, hadiah ini aku suka banget. Tunggu. Aku tidur di lantai. Tidur di lantai apaan? Malam ini tidur di kasur. Aku mau makan ini. Sioyan dia punya tangan kaki. Kamu jangan layanin dia, cepetan makan. Asal dia suka, ngupas udang emah apaan. Sini. Junian, tinggal sebulan lagi tahun baru. Mending kalian nikah aja pas tahun baru. Bener, di desa kita, orang-orang seusia aku udah jadi nenek. Kalian cepetan nikah, tahun depan. Aku juga bisa jadi nenek. Ibu, ayah, sebenarnya ada satu hal yang sudah lama aku sembunyikan dari kalian. Apa itu? Jangan-jangan aku sekarang sudah jadi nenek? Aku punya anak, umur 6 tahun. Anakku. Guing. Ya ampun, ini istana kerajaan? Lebih megah daripada yang ada di internet. Lihat sikapmu yang gak berwibawa itu, mempermalukan anak perempuanmu. Raja. Halo, kalian semua.
Mana orangnya? Katanya mau tunggu kita di sini. Ibu, ayah, kakek, nenek, selamat tahun baru. Jiang An-an. Kakek, nenek. Jiang Yiran mau mukul kalian lagi. Cucu yang paling lucu dan tak terkalahkan di dunia ini, tolong. Jiang Yiran, coba kamu pukul dia. Anak ini lucu banget dan pandai bicara. Bikin gemas deh. Ayo, biar kakek peluk. Iya, mertua. Aku juga suka Anan. Lebih lucu daripada Junian waktu kecil. Ratu Ibu. Santai saja, anggap saja ini rumah sendiri. Kakek, nenek, nenek buyut, kalian semua adalah orang-orang yang paling Anan. Sukai. Nanti, kita adalah keluarga yang paling bahagia di dunia. Lihat anakmu sekarang sombongnya, banyak yang melindungi dia. Nanti, aku mungkin gak bisa sentuh. Ujung jarinya aja. Ini kan anak kita. Ran, terima kasih sudah memberiku keluarga yang utuh. Ibu, ayah, kalian lagi ngapain? Sudah, koki istana sudah siapkan makan malam. Ayo kita duduk. Kenapa, Ran? Jangan-jangan aku mau jadi nenek buyut lagi? Kita mau jadi kakek nenek lagi. Bagus sekali.